شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. إخوة الأكارم والأخوات رحمني ورحمكم الله، أحييكم بتحية السلام، تحية من عند الله، تحية مباركة، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Segala pemuji yang syukur dan bertakwa mengenai Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat keberkahan, dan salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah diberikannya kita kecintaan terhadap menuntut ilmu. Dan setiap orang itu berbeda-beda kecintaannya terhadap menuntut ilmu tersebut. Ada yang sekedar ingin datang meramaikan. Ada yang memang benar-benar ingin belajar karena dia paham, dia tahu diri, saya awam. Saya belum memahami tentang bagaimana bertauhid kepada Allah, bagaimana beragama kepada Allah, antekama sambayang, antekama wudu, maka ini penting. Jadi kita beragama tidak sekedar KTP, KTP-nya Islam, alhamdulillah. Mulai dari kecil mamanya Islam, orang tuanya Islam. Tapi kalau ditanya apa itu syahadat? Ya syahadat, kalau dia menjawab ya seperti umumnya kaum muslimin. Ketika ditanya bagaimana wudu, ya bagaimana dia kemudian mengatakan wudu, ya sebagaimana orang tua saya berwudu. Namun Islam yang baik adalah bagaimana kita membangun akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, sampai kita berdakwah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ilalanna Quran, maupun apa yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya. Makanya zaman rahmatullah, kebaikan menuntut ilmu ini sangat banyak. Oleh karenanya para ulama kita menasihatkan kepada kita semuanya agar jangan pernah bosan menuntut ilmu. Jangan pernah kemudian kita merasa bangga dengan ilmu yang kita miliki. Sebab kalau kita merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki, maka kita ketinggalan dengan ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi SAW kepada para ulama kita. Dan sangat banyak zaman rahmatullah ilmu yang harus kita pelajari. Khususnya salah satu ilmu yang kita harus pelajari adalah berkaitan bagaimana peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar as-sambayanta, wuduta, hajita, kurbanta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Totoo kama tomba sarbatangko ni kahadarin. Mazilna bahdan, kita masih ada dua pembahasan yang tertinggal. Yang para ulama berselisih pendapat. Dan perselisihan ini, ya kita sudah bahas pekan yang lalu, bahwasanya jangan pernah kita alergi dengan perselisihan di antara para ulama. Jadi perselisihan di antara para ulama, khususnya kita dapatkan di kitab-kitab fikih mereka, menunjukkan kecerdasan dan kedalaman ilmunya para ulama. Bukan berarti kita mengeraskan hati. Ketika terjadi perselisihan kita mengeraskan hati, tidak. Adanya perselisihan, adanya perbedaan pendapat di antara para ulama, ini menunjukkan bahwasanya ilmu Allah itu luas. Sehingga tidak ada satupun manusia yang ilmunya menandingi para sahabat di zaman kita sekarang ini. Maka saya ingin nasihatkan kepada antum semuanya, ketika antum berguru, maka jangan mengkultuskan satu guru. Terlalu sempit pemikiran antum kalau mengkultuskan seseorang. Karena di zaman kita sekarang ini, walaupun bagaimana hebatnya hafalannya, banyaknya para ulamanya, tidak akan mungkin dia kemudian bisa mengambil seluruh ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi SAW dan para ulama. Makanya kalau kita membaca perjalanan para ulama kita dari zaman ke zaman, guru-guru mereka banyak, ratusan. Mereka berpindah dari satu negeri ke negeri untuk menimba ilmu. Makanya jangan pernah kita merasa cukup dengan satu orang, satu ustaz pendapatnya. Tidak, zaman rahmatullah. Kita akan sebutkan. Kemudian di antara perkara yang diselisihkan para ulama, terjadi perselisihan dan perselisihannya kuat. Maka dikatakan kalau ada perselisihan yang kuat, maka disebut dengan khilaful
mu'tabar. Khilaf yang semuanya para ulama ini bertoleransi. Karena memang kuat perbedaan pendapatnya. Dan khilaf ada dua. Kemarin kita sudah bahas bahasanya khilaf mu'tabar dan khilaf majhul yang tidak dikenal oleh para ulama. Yang para ulama, jumhur para ulama dari zaman ke zaman, apakah mutaqaddimin wa mutaakhirin, itu mereka belum pernah mendengar perbedaan tersebut. Seperti misalnya zaman rahmatullah, kalau ada orang mengatakan tidak mengapa kita meyakini Allah di mana-mana, atau Allah tidak di langit sebagaimana keyakinan ala syariah. Ketahuilah zaman rahmatullah, dari zaman ke zaman, dari Nabi SAW, dari sahabat, para tabi'in dan tabi'in, dan a'immatul arba, dan begitu pula para ulama kita dahulu, ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka kalau ditanya aina Allah, maka mereka lanjut menunjuk ke langit, fis sama. Kalaupun ada yang mengatakan bahwasanya itu kan pahamnya Wahabi, itu kan pahamnya ahli sunnah wal jamaah ekstrim, eksklusif, salafi dan sebagainya, maka ketahuilah zaman rahmatullah, sesungguhnya orang yang mengatakan Allah fi kulli makan, bahwasanya Allah itu di setiap tempat, atau dia mengatakan Allah itu bersemayam di hati-hati manusia, maka tidaklah muncul akidah ini kecuali muncul di orang-orang yang baru sekarang ini yang berpemahaman ala syariah. Sebab zaman rahmatullah, di sini kita akan menjelaskan dan menyebutkan perselisihan para ulama tentang darah. Kita sudah bahas dan menyinggung kemarin tentang najisnya darah. Ini sebagian para ulama. Baik. Darah di sini zaman rahmatullah, ini beberapa jenis. Yang pertama adalah damul haid, darah haid. Ini tidak dipungkiri. Tidak ada lagi perselisihan pendapat di antara para ulama bahwasanya mereka telah sepakat darah haid ini hukumnya apa? Najis. Dan termasuk najis yang sangat besar. Makanya para suami diharamkan untuknya menggauli istrinya ketika dalam keadaan haid. Di mana Allah mengatakan wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati, mencumbui, menggauli istri kalian sementara mereka dalam keadaan haid. Ini sebenarnya pembahasannya sangat luas zaman rahmatullah. Cuma kita akan persempit mengingat waktu, kita belum masuk kepada pembahasan istinja dan istijmar, begitu pula dengan tentang wudu. Baik, tidak apa-apa zaman rahmatullah. Kita berusaha melihat bagaimana kecerdasan ulama ketika terjadi perselisihan pendapat. Sehingga walaupun kita tidak bisa kaliber kita seperti para ulama, minimal kita tidak tidak jahil terhadap perkara tersebut. Sehingga kalau kita ditanya tentang agama kita, kita bisa menjawab. Baik, zaman rahmatullah. Maka darah haid ini sepakat para ulama berdasarkan dalil-dalil Quran maupun sunnah Nabi SAW bahwasanya darah haid ini adalah merupakan darah najis. Ya. Sehingga seorang wanita hendaknya mereka memperhatikan darah-darah haid mereka. Terlebih lagi kalau wanita ini banyak bergerak dalam rumah, sehingga dikhawatirkan darah haid yang mereka ditimpakan kepadanya itu bisa tercecer di tempat yang kita mungkin sholat di tempat tersebut. Maka sangat harus diperhatikan zaman darah itu. Baik. Kemudian ada darah yang kedua, adalah darah yang ada pada dalam diri kita. Kata para ulama, damul insan, darah manusia, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu pula dengan Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. Wa huwa mukhtalifun fih. Maka para ulama mengatakan, adapun tentang darah manusia dari cerat tak injong, maka di dalam perkara tersebut terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Fal masyhur 'inda ashabil madzahib al-fiqhiyah anna daman najis. Adapun jumhur ulama fikih, saya akan bacakan. Adapun menurut jumhur mazhab fikih bahwasanya darah
yang ada pada diri manusia, maka itu dikategorikan najis. Ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat yang kuat. Karena di sini dalam kitabnya disebutkan bahwasanya hampir mayoritas para ulama fikih itu menganggap bahwasanya darah manusia kalau dia bercucuran maka dikategorikan darah tersebut najis. Namun ketahuilah zaman rahmatullah, tidak semua kesepakatan para ulama atau kesepakatan manusia, misalnya ada sebuah perbuatan, manusia banyak yang melakukannya, namun kalau dilihat tidak ada dalilnya, maka jumlah manusia yang banyak ini bukan dalil. Saya ulangi, zaman rahmatullah, kalau ada perkataan, ada perbuatan yang banyak mayoritas kaum muslimin lakukan, maka jumlah mereka ini bukan dalil penghalalan perbuatan dan perkataan tersebut, sampai perkataan dan perbuatan tersebut dibangun di atas dalil. Paham zaman rahmatullah? Paham tidak ini? Baik, sedikit, step by step. Kemudian dikatakan, walaysa indahum hujjah. Jumhur ulama ini mengatakan darah manusia ini adalah sesuatu yang najis, bersamaan dengan itu tidak ada hujjah yang kuat pada diri mereka. Coba lihat zaman rahmatullah, kesepakatan para ulama, walaupun tidak ada hujjah, akan tetapi hujjah yang paling mereka pegang, sebagaimana yang kita sebutkan dalam surah Al-An'am kemarin. Antum bisa lihat dalam surah Al-An'am ayat yang ke-145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ma ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amu illa ay yakuna maitan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun." Katakan kepada mereka Muhammad, aku tidak mendapatkan dari wahyu yang aku telah diwahyukan kepadanya sesuatu yang haram dari orang yang memakan makanannya kecuali bangkai. Jadi bangkai zaman rahmatullah kita sudah bahas kemarin, bahwasanya bangkai ini misalnya sapi itu sudah mati maka tidak boleh dimakan zaman rahmatullah. Kecuali ada beberapa bangkai. Ada berapa bangkai yang kita sebutkan kemarin? Ada yang masih ingat? Berapa zaman rahmatullah? Bangkai yang boleh dimakan. Ada 2 bangkai. Ingat-ingat zaman rahmatullah. Jadi besok-besok kita kehabisan makanan daripada lebih baik. Jadi memang zaman rahmatullah dalam perkara ini, inilah enaknya kalau orang faqih kata para ulama. Inilah bagusnya kalau orang pintar. Inilah bagusnya kalau orang cerdas dalam beragama. Dia membangun agamanya di atas dalil, tidak hanya membiak dan mengekor. Karena kalau kita cara di dalam beragama, tidak gampang tahu apa tolo-tolo ki. Karena banyak ajaran patolo-tolo zaman rahmatullah. Menganggap dirinya kiai, ustadz, padepokan, macam-macam. Bahkan kemarin ada kejadian yang santriwati itu yang digauli, dicabuli. Hampir korbannya puluhan ya. Oleh seorang anak kiai. Setelah diteliti ternyata mereka menjalankan sebuah thariqah. Ini zaman rahmatullah bahayanya thariqah tertentu dalam agama. Apa artinya thariqah? Jadi thariqah ini kalau kita bahasa Indonesia kan adalah sebuah jalan konsep metodologi dalam beragama. Dan ini kebanyakannya istilah thariqah ini lahir dari mana? Dari sufi. Dan hampir semua korbannya itu dirayu oleh anak kiai ini bahwasanya dia akan menyampaikan sebuah ilmu yang tidak bisa diungkapkan, harus langsung diamalkan. Dengan cara apa? Bertelanjang. Jadi hati-hati ke zaman rahmatullah. Dia patolo-tolo kan mana? Apakah dalam bentuk padepokan, pondok pesantren? Apatah lagi kalau pondok pesantrennya campur baur, laki perempuan. Jangan dikasih masuk anak kalau di pondok pesantren itu campur baur, sangat berbahaya. Dan mulai muncul satu persatu. Na'udzubillahi min dzalik. Baru-baru kemarin lagi kejadian. Ya, pondok pesantren gratis, santriwatinya kebanyakan yatim piatu, akhirnya dicabuli oleh pemimpinnya.
yang notabene-nya adalah Syiah. Jadi hati-hati memang zaman rahmatullah. Tidak serampangan kita menjadikan seseorang itu guru. Tidak serampangan seseorang itu mengambil ilmu. Makanya dilihat apakah dia mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu kata para ulama kita dari zaman ke zaman adalah apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam ala fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahamannya para sahabat ridwanullahi jami'an. Baik. Kemudian daman masfuhan atau darah yang mengalir. Ini kita sudah bahas kemarin. Bahwasanya darah yang mengalir kemudian dibekukan, apa kata Makassar kah? Baluta. Kalau di Jawa juga ada dikenal. Saya lupa seraging apa ya? Ada di Jawa itu. Mereka mengambil darah sesembelihan, kemudian dibekukan, kemudian nanti dipotong-potong. Sehingga orang sulit membedakan mana hatinya, mana limpanya, mana darahnya. Dan ingat zaman rahmatullah, dama masfuhan ini sepakat para ulama ini tidak boleh dimakan. Aulah ma khinzir atau daging babi. Ini kita sudah bahas kemarin. Ada yang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, kenapa babi diharamkan dimakan sementara Allah menciptakannya? Sama dengan anjing zaman rahmatullah. Memang kadang ada pertanyaan nyeleneh yang kadang membuat kita syubhat. Ya tonto adik ngapain ya karena Allah Ta'ala na ciptakan babi ya, mingkat enak kulen ikan re. Apa kira-kira jawaban zaman rahmatullah? Ini ujian. Ujian zaman rahmatullah. Memang daging babi itu, kalau kita melihat seluruh tubuhnya, tidak ada lehernya. Dan tidak boleh seseorang memakan daging kecuali harus setelah disembelih. Hikmahnya apa zaman rahmatullah? Yang pertama, sebagian ilmu kedokteran mengatakan, sungguh hewan yang disembelih itu lebih bersih. Jadi banyak hikmah yang terkandung di dalam Islam. Jangankan ketika kita menyembelih, pada saat kita ingin memotong hewan kurban, kita diperintahkan untuk apa? Menajamkan belati kita, pisau kita, berantak sebelum menyembelih hewan kurban. Coba lihat zaman rahmatullah, Islam itu begitu luar biasa rahmatnya. Hatta kepada hewan yang kita ingin kurbankan, kita tidak boleh berlaku zalim. Terlebih lagi kalau kita menyembelih hewan kurban, maka tidak boleh hewan itu cacat. Kemudian juga panitia kurban tidak boleh zalim. Sering saya nasihatkan panitia kurban, ini amanah. Jadi daging kurban itu 3 bentuknya. Yang pertama, sepertiga haknya yang berkurban. Jadi bukan panitianya yang semena-mena membagi, tidak boleh. Dia harus mendapat mandat dari orang yang menyembelih hewan kurban. Karena dia telah diamanahkan. Kemudian sepertiga untuk dihadiahkan. Sepertiga untuk disedekahkan. Kata Nabi SAW, boleh disimpang hewan kurban tersebut. Boleh. Jadi punero ki amboli ki hewan kurban ta selama setahun lebih, tidak ada masalah. Yang penting tidak nak bahas zaman rahmatullah. Ya silakan, tafadhal. Kata Nabi SAW memerintahkan kita untuk boleh untuk menyimpang daging hewan kurban. Kemudian kita lanjut. Fastalzamu minat tahrimin najasa. Oleh karenanya berdasarkan dalil ini, jadi kalau antum mengatakan darah manusia itu hukumnya najis, sebagaimana surah Al-An'am ini 145, maka antum mengikuti jumhur para ulama. Baik. Kama fa'alu fil khamar. Sebagaimana para ulama mereka telah mengatakan khamar ini hukumnya apa? Khamar ini hukumnya najis. Padahal kita sudah bantah kemarin, kita sudah bahas sanggahannya bahwasanya khamar ini walaupun hukumnya haram, tetapi dia tidak apa? Tidak najis. Harus dibedakan. Paham zaman dulu? Iya. Boleh dia haram, misalnya khamar ini haram, tidak boleh diminum, tapi dia tidak najis. Jadi ada sesuatu dia hukumnya haram, tapi tidak najis. Ada najis dan dia
dijatuhi hukumnya haram oleh para ulama. Baik, kita sanggah. Ternyata zaman rahmatullah, ulama terdahulu ini telah disanggah oleh beberapa ulama al-mutaakhirin, ulama yang sekarang. Di antaranya adalah Imam Asy-Syaukani, kemudian Syekh Albani, kemudian Syekh Al-Utsaimin. Mereka mengatakan bahwasanya menyebutkan telah sepakatnya para ulama tentang haramnya darah itu tidak sabit. Artinya apa? Ihtimal. Apa artinya ihtimal zaman rahmatullah? Ada kemungkinan para ulama tidak bersepakat. Dari mana? Dari kitab-kitab mereka. Sehingga zaman rahmatullah, kalau kita ingin lihat, ya, saya tadi membaca perselisihan para ulama, bahwasanya hampir-hampir saja ulama sekarang ini melihat bahwasanya darah yang mengalir dari tubuh manusia, misalnya sumpah nga aboka kilimanta, leba ki silapo, acera ki rupanta, kunanikana injo daraya najis, balasiki. Kenapa? Setiap kali mengalir harus dilap dan berwudu kembali. Kalau tidak bisa berwudu, tayamum kembali. Baik. Kemudian Syekh Al-Utsaimin, Syekh Albani dan Imam Syaukani mengatakan sesungguhnya darah yang mengalir dari tubuh manusia, apapun kejadian yang menimpanya itu tidak najis. Dalil yang pertama, mereka mengatakan, silakan ditulis kaidahnya. Ini kaidah zaman rahmatullah. Annal asla fil asya' at-taharah. Bahwasanya hukum asal dari segala perkara itu suci. Silakan dihafal bahasa Arabnya, kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Kuna tenak kuliah bahasa Indonesianya, bahasa Mangkasar jaritong. Yang penting kita paham. Annal asla fil asya' at-tahar. Ini kaidah dalam hukum fikih. Hukum asal dalam segala sesuatunya itu suci. Hatta yaqumat dalil ala najasa. Sampai ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu najis. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan ini najis sampai dia mendatangkan dalil kepada kita. Sebagian para ulama mengatakan kaidah ini masuk dalam makanan. Hukum asal dalam sebuah makanan itu apa? Halal. Sampai ada dalilnya yang mengharamkan makanan tersebut. Jadi punya niat kesumpaden, niat tahu nakana tenak kulengan dan kamanjo. Maka orang yang melarang ini harus ditanya mana dalilnya. Jadi orang yang banyak melarang itu harus banyak menyebutkan dalil. Karena kenapa? Zaman rahmatullah. Tenak kulle sumpah dan rupa tawa. Nakana anne najis anne haram, kecuali dia harus datangkan dalil. Berbeda hanya dengan ibadah. Hukum asal dalam ibadah haram. Sampai ada dalil yang kita dapatkan memerintahkan ibadah tersebut. Karena andaikan tidak seperti ini kaedahnya, maka semua orang bebas melakukan ibadah apa yang dia inginkan sebagaimana para pelaku cabul. Jadi memang tidak main zaman rahmatullah. Saya ajarkan kepadamu sebuah ilmu, tapi tidak bisa dikata-katakan, tidak bisa diungkapkan. Cukup ikuti saja apa keinginan saya. Nanti ada ilmu yang masuk ke dalammu, itu sufi. Kebanyakan ilmu sufi seperti itu. Ilmunya tidak bisa diungkapkan. Cukup saja lakukan sikir-sikir tertentu. Sampai saya pernah dapatkan orang sufi itu gila. Kenapa zaman rahmatullah? Betul, demi Allah Jalla wa'ala. Kenapa ilmu sufi ini, kata Imam Syafi'i, siapa yang mempelajari ilmu tasawuf atau ilmu kalam atau ilmu sufi dan sejenisnya di pagi harinya, maka jangan tunggu siang harinya dia akan jadi gila. Dan banyak orang sufi zikir dalam keadaan kerasukan. Itu tidak main-main. Kok bisa Ustaz? Lafaznya Allah, Allah. Kan awalnya la ilaha illallah. La ilaha illallah.
Nanti akhirnya apa? Allah, Allah. Terakhirnya nanti hu. Dari mana zikir seperti ini? Ketahuilah zaman rahmat Allah, yang sebagian para pelaku ilmu sufi ini pernah kita tanya, mengapa mereka mudah kerasukan? Mereka mengatakan seolah-olah ada bayangan yang masuk ke dalam dirinya. Itulah Nur Muhammad. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah merupakan kedustaan yang sangat besar zaman rahmat Allah. Bahkan mereka di antara dalilnya, mereka mengatakan semua penciptaan langit dan bumi dan alam semesta ini tercipta dari Nur Muhammad. Ini merupakan sebuah kesyirikan yang sangat besar. Dan saya sudah bantah pernyataan seperti ini. Karena kalau kita mengatakan sebab terciptanya langit dan bumi karena Nur Muhammad, sama halnya kita mengingkari semua firman Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian juga mereka mengatakan bahwasanya Nur Muhammad adalah makhluk yang pertama kali diciptakan. Padahal Allah mengatakan makhluk yang pertama kali dia ciptakan, manusia yang pertama diciptakan siapa? Adam alaihissalatu wassalam. Maka zaman rahmatullah, inilah pentingnya para luki berilmu. Dipelajari agama tak. Kalau bisa menghafal Quran zaman rahmatullah. Kenapa kita tidak bisa menghafal Quran? Itu omong Ustaz. Lihat para sahabat. Sahabat itu Abu Bakar. Umur Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur berapa? 40 tahun. Dan Jibril alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada Nabi kita ayat demi ayat. Kalau tidak bisa 5 ayat setiap hari kita hafal, minimal apa? One day one ayat. Intinya kita tidak meninggal dalam keadaan alif batasa, itu saja sampai kita meninggal. Malu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka usahakan zaman rahmatullah. Tidak ada yang namanya orang berhenti menuntut ilmu. Kata Imam Syafi'i, long life education. Ilmu itu dipelajari sampai kita mati. Maka pelajarilah ayat-ayat Al-Quranul Karim, begitu pula dengan hafal hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Baik zaman rahmatullah, bahwasanya asal sesuatu atau makanan ini suci sampai ada dalil yang menunjukkan sesuatu tersebut najis atau haram. Wala na'lam anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bi ghasli damin ghairi damin haid. Sementara kita tidak mendapatkan sebuah hadis yang qat'i. Apa artinya hadis qat'i? Dalil yang jelas dari Nabi alaihi salatu wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk mencuci darah tersebut ketika mengalir kecuali darah haid. Jadi tidak ada satupun dalil qat'i yang kita dapatkan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan kita mencuci darah yang mengalir dari tubuh kita ketika darah tersebut keluar. Ini dalil yang pertama. Baik, yang kedua, zaman rahmatullah. Annal muslimina mazalu yusalluna fi jarahatihim. Ketahuilah, sampai detik ini orang muslim ketika dia mendapatkan sesuatu luka dari tubuhnya, maka mereka senantiasa sholat dengan luka-luka tersebut walaupun darah-darah mereka sementara keluar. Saya akan sebutkan. Contohnya misalnya siapa? Sahabat yang ditikam. Siapa zaman rahmatullah? Sahabat yang ditikam dengan 3 tikaman. Siapa dia? Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Saya ingin sebutkan zaman rahmatullah. Umar ini khalifah yang keberapa? Yang kedua. Beliau terkenal dengan tegasnya. Beliau tegas. Ya, sampai-sampai Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, andaikan ada nabi setelahku, maka siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Umar di antara kemuliaannya, beliau min ahadin mubasyirina minal jannah. Beliau termasuk orangnya masih hidup di dunia, tapi Nabi SAW sudah tunjuk hidung Umar di dalam surga. Dan Umar ini zaman terminal disebutkan, saking tegasnya Umar ini, sampai-sampai kata Nabi SAW, andaikan Umar berjalan sebuah jalan, sementara jin ingin berjalan di tempat tersebut, maka mereka akan mencari jalan yang lainnya, enggak mau berpapasan dengan Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Singkat kisah zaman rahmatullah. Satu ketika negeri Majusi ditaklukkan. Majusi ini di mana? Di mana zaman rahmatullah?
Negeri Majusi ini yang sekarang masih eksis. Di mana? Negeri Iran. Negeri Iran ini mayoritasnya adalah apa dia? Agamanya? Syiah. Syiah bukan mazhab. Ini harus kita catatkan di dalam hati kita. Syiah bukan Islam. Suatu ketika para ulama, di antaranya kalau tidak salah Syekh At-Tuwaijiri atau ulama kita yang lainnya, Syekh Shalal Al-Fauzan ditanya, apakah Syiah itu murtad? Kata para ulama kita, mereka tidak pernah murtad. Sejak kapan mereka murtad? Karena Syiah ini punya agama sendiri. Walaupun mungkin sholatnya berdiri juga sebagaimana kita berdiri. Namun kalau kita melihat zaman rahmatullah, keadaan syahadat mereka, keadaan ibadah mereka, begitu pula akidah imamiyahnya mereka, maka mereka sangat berbeda dengan Islam Sunni yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan saya ingin juga sampaikan kepada zaman rahmatullah, kelompok yang pertama kali yang melemparkan lakop atau istilah Wahabi kepada orang yang mengikuti sunnah adalah orang Syiah. Kenapa? Untuk menjauhkan kaum muslimin dari ajaran yang benar. Maka muncullah lakop yang namanya Wahabi, hati-hati Wahabi. Jadi jangan pernah kita zaman rahmatullah menelan mentah-mentah semua informasi tanpa pernah kita mencari tahu dan tabayun dari mana perkataan tersebut. Baik. Satu ketika negeri Majusi ini ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, maka Umar pernah berjalan di sebuah perjalanan dan dia mendapatkan siapa yang menikam Umar? Abu Lulu Al-Majusi. Kemudian Umar tanya, ente ngapain wahai Abu Lulu Al-Majusi? Ente lagi buat apa? Kata Abu Lulu Al-Majusi, dia mengatakan, saya membuat sesuatu yang akan mengguncangkan dunia. Memang dia sudah siapkan apa? Sebuah belati, sebuah pisau yang bermata 3. Karena Umar itu orangnya kuat zaman rahmatullah. Termasuk Khalid ibn Walid, orang yang paling kuat. Sampai-sampai disebutkan Khalid ibn Walid itu, kalau mendungangi kuda, tidak naik di kepelananya. Kan ada pelananya. Ada tempat naiknya. Khalid ibn Walid saking tingginya, besarnya badannya, kalau dia naik kuda, ada kaji. Saking padanya zaman rahmatullah. Makanya Khalid ini digelari dengan Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Karena hampir semua peperangan dia menangkan. Sampai-sampai Umar khawatir, jangan sampai siapa Khalid ini dikultuskan oleh pasukan mujahidin, sehingga Umar menariknya ke Madinah. Tapi apakah Khalid ibn Walid bersedih? Tidak. Dia tidak bersedih dengan keputusan Umar. Umar khawatir, jangan sampai hati kaum muslimin itu, nah karena itu mangkasarakan apa rewayang ini. Istilahnya dia bertawakal kepada Khalid. Ini tidak boleh. Mengkultuskan seseorang. Taib. Di solat subuh, zaman rahmatullah, maka merenseklah Abu Lulu Al-Majusi di saf-saf yang pada saat itu sebenarnya kata para ulama al-muarrikhin, para ulama sejarah, dia mengatakan Abu Lulu Al-Majusi ini datang di belakangan. Dan dia sudah menyiapkan belatinya yang bermata 3. Kemudian dia merensek ke depan. Ketika kaum muslimin sudah mau sujud, maka dia pun melompat ke depan dan mengambil belatinya, dan dia menikam Umar sebanyak 3 kali tikaman. Baik, apa pendalilannya? Dan Umar ketika ditikam zaman rahmatullah, maka dia meminta izin kepada kaum muslimin agar obat di Baitul Mal itu diberikan kepadanya. Coba lihat. Pemimpin kaum muslimin itu minta izin kepada rakyatnya, boleh tidak saya mengambil obat di Baitul Mal? Masih minta izin dalam keadaan sakarat. Maka diberikan, diantaranya susu dengan madu dicampur. Apa yang terjadi zaman rahmatullah? Umar pun meminum obat tersebut, namun apa yang dimakan dan diminum Umar langsung keluar. Saking kencangnya, kalau orang biasa sudah mati, sudah is dead. Dahulu zaman rahmatullah, kalau sobek ini badan, sobek ini perut, tidak ada jahitan. Diikat. Coba lihat bagaimana perjuangannya para sahabat dahulu. Berjihad di jalan Allah, tidak ada yang namanya amputasi, tidak ada yang namanya obat
Obat bius tidak ada zaman rahmatullah. Punna ni polong ini mana sahabat ni polong mentong i. Nakokko kianunna. Coba lihat zaman rahmatullah. Apakah mereka mundur melihat darah-darahnya kaum muslimin? Tidak. Justru semakin yakin inilah yang dijanjikan Allah kepada kita. Punna kate mana fulu-fulu sikede malas menuntut ilmu. Itulah kita. Bosi-bosi sikede. Demikianlah zaman rahmatullah. Mau masuk surga dengan hal-hal yang seperti ini. Coba lihat, baca sejarah para sahabat ridwanullah jami'an. Hingga kemudian pendalilan kita adalah bahwasanya Umar ketika dalam keadaan sakit, beliau tetap melaksanakan solat. Ini mengajarkan juga kepada kita, manna antekam sarrogar rinta, tetap kita harus solat. Jadi solat ini tidak bisa ditinggalkan zaman rahmatullah. Manna antekam besarnya sakit yang kita rasakan, tetap harus sholat. Bahkan sebagian saudara-saudara kita, ya saya pernah menjumpai sebagian ustaz ditabrak, itu hilang akal sehatnya. Dibius, dia mengatakan kepada keluarganya, kalau saya sementara tertidur dan masuk waktu sholat, bangunkan saya. Lihat zaman rahmatullah, betapa sholat ini tidak bisa ditinggalkan. Sampai kapan kita meninggalkan sholat? Sampai hilang nafas ini. Jadi solat sama sekali tidak bisa tinggalkan zaman rahmatullah. Karena dia adalah amalan yang pertama kali yang akan dihisab, diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Punna baji ki sambayanta insyaallah baji ki ampi-ampeta. Punna panra ki sambayanta tena mu harapan zaman rahmatullah. Jadi memang solat ini kalau tidak bisa berdiri dalam keadaan duduk. Era yang kaderata. Sampai-sampai ya sebagian ulama kita, orang soleh kita, itu sudah sakaratul maut. Tapi tetap saja dia memaksakan kepada keluarganya untuk bisa digotong di masjid supaya bisa melaksanakan sholat dalam keadaan berjamaah. Coba lihat zaman rahmatullah. Ini sudah masuk Isya. Belum seberapa ini. Belum pertengahan ini. Baik, saya singkat saja zaman rahmatullah. Kemudian yang berikutnya, dalil yang berikutnya tentang kuatnya bahwasanya darah manusia ini tidak najis adalah seperti salah seorang sahabat yang dimana dia aron dari bangia. Dia berjaga di malam hari. Ketika dalam keadaan sholat malam, zaman rahmatullah, ada musuh yang mengintai sahabat ini. Kemudian sahabat ini dipanah oleh musuh. Ini panah sahabat tak. Panahan yang pertama, dalam keadaan sholat ini, punakate mau natawa mengilamu di PPP rupanya. Sahabat ini dalam keadaan sholat, dia dipanah. Dalam keadaan sholat, dia rasakan dirinya dipanah, dia pun mencabut panahnya dan kembali meletakkan panahnya dan meneruskan sholatnya. Sementara darahnya mengalir. Coba lihat zaman rahmatullah. Kemudian selesai dipanah, tidak. Dia berdiri lagi di panah yang kedua. Dan dia mencabut kembali panahnya dan meletakkannya kembali. Di panah yang ketiga baru tersungkur. Coba lihat. Ya, sampai-sampai sebagian sahabat itu mereka mengatakan, sungguh kami tidak merasakan apa-apa ketika sholat. Inilah apa namanya? Muraqabatullah. Kedekatan dengan Allah ketika sholat itu luar biasa. Jadi punanya kesumpadeng. Dan tidak akan mungkin zaman rahmatullah kita bisa sampai selevel itu. Lamu saja nak kau ibang kenta. Nikana muanni mga sallo nan kata lami bang kenta. Coba lihat zaman rahmatullah. Jadi memang sangat sulit kita bisa menyaingi para sahabat. Sangat susah zaman rahmatullah. Apatah lagi pun samping kiri kanan ta rasa sakulu karaing. Nas'allallahu salamatan wa afiyah. Tidak boleh. Makanya dianjurkan para lelaki itu berhias. Mengambil pakaian yang terbaik. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaian yang terbaik kalian ketika ke masjid. Dan pakaian yang disukai oleh Nabi SAW putih. Bukan berarti putih rakian, tidak. Harus dijaga juga yang namanya bau badan. Makanya Nabi SAW mengatakan hubbiba ilaikum minad dunyakum, telah dijadikan kecintaan kepadaku dari dunia kalian at-tibu wan nisa, yaitu wanita dan wangian. Maka wangian zaman rahmatullah. Sampai kemudian dikabarkan sahabat ini kepada Nabi SAW bahwasanya beliau terkena anak panah. Maka Nabi SAW kemudian memerintahkan merawat sahabat ini. Kemudian yang terakhir zaman rahmatullah,
Yang kita sampaikan adalah ketika Sa'ad ibnu Mu'az. Jadi ada peperangan yang terjadi, yaitu ketika pengepungan kota Madinah yang terjadi ketika perang, sebagian para ulama mengatakan perang Khandaq atau perang Ahzab. Di mana zaman rahmatullah, orang-orang kafir dan munafik ini ingin menghancurkan kota Mekah dan Madinah. Saya ingin menjadikan menggarisbawahi orang-orang kafir sejak dahulu, sejak munculnya Islam, itu berusaha menghancurkan Islam, berusaha memadamkan agama Islam. Andaikan agama ini tidak datang dari Allah, sudah lama selamat tinggal wahai Islam. Sudah lama zaman rahmatullah. Islam ini dihantam bertubi-tubi dari semua orang munafik, bukan cuma di Indonesia tapi luar negeri. Bagaimana dihancurkan Islam? Kita mengenal di Myanmar kemarin bagaimana saudara-saudara kita Rohingya berusaha di bumi hanguskan. Wa makaru makrallah wallahu khairul makirin. Mereka berusaha menghancurkan Islam, memojokkan Islam, Islam agama teroris, Islam radikal, Islam begini, Islam begitu, dan seterusnya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nura walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka. Mereka ingin menghentikan sunnah ini. Mereka hendak memadamkan sunnah. Tetapi tidak, zaman rahmatullah. Agama ini akan tetap tinggi. Agama ini akan tetap muncul. Kaum muslimin tetap akan ada. Apakah kita menolong Islam atau tidak? Apakah kita bagian dari orang yang menolong agama Allah atau tidak? Maka agama ini akan tetap ada zaman rahmatullah sampai datangnya hari kiamat kelak. Maka tidak akan pernah hilang orang-orang yang mengumandangkan azan di masjid-masjid Allah. Maka kita bersyukur zaman rahmatullah kulli sambayang sanang nyawata. Di Eropa sana orang sholat itu was-was karena sering terjadi penembakan. Kaum muslimin berjilbab di Eropa itu sangat susah karena ditarik jilbabnya. Apalagi ini baru-baru India. Memang di India ini memang keras kencang permusuhan mereka terhadap Islam. Sampai-sampai mereka mengatakan tidak boleh masuk pendidikan orang yang berjilbab. Harus telanjang. Jenggot harus dipotong. Tapi kita alhamdulillah di Indonesia yang mayoritas kaum muslimin, maka halangan apa lagi kita untuk bisa sholat 5 waktu zaman rahmatullah. Kita bisa bebas melaksanakan sunnah Nabi SAW. Terakhir, ketika Sa'ad ibnu Mu'az ini ikut dalam perang Khandaq atau Ahzab, maka beliau ditombak oleh Hayyan bin Arqah. Ditombak di matanya zaman rahmatullah. Tembus ini. Jadi memang dahulu orang tidak main-main. Ditombak sebagian para ulama mengatakan kena urat nadinya dan kena matanya. Jadi tombak itu tembus. Matanya keluar zaman rahmatullah dari belakang. Sa'ad ibnu Mu'az. Baik, ketika Sa'ad ibnu Mu'az ini terkena tombak, maka mengalirlah darahnya, terus mengalir darahnya. Dahulu orang tidak ada yang namanya bius, tidak ada namanya menghentikan darah, kecuali dililipi dengan kain. Mengalir terus darahnya. Tapi kalau orang biasa sudah lama istirahat, langsung mati. Inilah sahabat. Sebagian para ulama mengatakan sahabat itu gairah hidupnya sangat kuat. Sehingga sehebat apapun hantaman yang menghantam tubuh mereka, tetap mereka bergembira dengan darah-darah yang mengalir dalam tubuh-tubuh mereka. Karena setelah itu syahid. Antum zaman rahmatullah. Kenapa sahabat itu begitu bergairah dalam menjalani kehidupan? Karena malam-malam mereka dihabiskan dengan qiyamul lail. Sehingga kalau antum merasa kenapa saya lemas beribadah, saya kadang tidak bersemangat, tidak bergairah, antum mungkin malas qiyamul lail. Karena kadang-kadang Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, siapa yang melaksanakan salat qiyamul lail, maka esok harinya tibu bihan nafs, jiwanya akan menjadi jiwa yang semangat dan bergairah. Sebagian para ulama mengatakan kalau antum mau kuat, khususnya laki-laki, dalam seksologi, rajin sholat malam. Rasakan zaman rahmatullah. Rasakan. Tapi punanya sumpah yang kutu-kutu sambayang subuh. Tena harapan njo. Nimeai matana sagan parakan. Dan memang zaman rahmatullah, tidur pagi itu membuat orang mati gairah. Orang mati gairah, mati semangat. Orang mati semangat tidak bergairah tubuhnya. Makanya orang-orang yang sholat qiyamul lail itu kuat beribadah kepada Allah, kuat bekerja. Tena kutu balala. Ya, inilah zaman rahmatullah. Mengapa jiwanya orang mukmin itu tidak sama dengan orang kafir? Jiwanya orang-orang beriman itu bergairah terus, semangat terus. Karena mereka qiyamul lail. Mereka membaca Quranul Karim. Mereka adalah orang-orang yang di pagi harinya
Di siang hari, di malam harinya mereka qiyamul lail, di pagi harinya mereka berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai zaman rahmatullah Sa'ad ibnu Mu'adz ini ketika beliau meninggal, arsy-Nya Allah bergetar. 70.000 malaikat yang mengiringi jenazahnya. Itulah Sa'ad dan diantara para sahabat ridwanullah jami'an. Satu kata kunci zaman rahmatullah. Kenapa sahabat begitu luar biasa? Karena mereka ketika beragama Islam tidak main-main, tidak setengah-setengah. Full, gas full para sahabat. Keimanan mereka tidak pernah merosot. Keimanan mereka selalu menanjak, berbeda dengan kita. Hari ini ya, beriman, besok futur lagi dan lebih banyak futurnya dan lebih banyak jatuhnya. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Inilah zaman rahmatullah sedikit pembahasan kita. Intinya adalah saya ingin katakan perbedaan pendapat di antara para ulama apakah darah najis atau tidak, saya kembalikan kepada antum saja. Karena saya juga bingung yang mana mau saya pilih. Tapi kalau ada pun saya, tetap saya mengatakan darah itu tidak najis. Dan kalau antum mengatakan darah itu najis, tafadhol, silakan. Dan besok-besok antum terluka, keluar, lap lagi, wudu lagi atau tayamum. Tafadhol, silakan dipilih. Bagaimana antum memilih di antara dua pendapat para ulama yang kalau terjadi khilaf, itu khilaf mu'tabar, maka ala rohatikum. Silakan dipilih sesuai dengan keyakinan antum masing-masing. Maaf muskilah insyaallah. Kita cukupkan jawaban rahmatullah pada kesempatan yang berbahagia. Nanti kita akan jelaskan sisa pembahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.